Halo minasan, jumpa lagi bersama DJ Channel. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Tidak terasa pembahasan Jujutsu Kaisen telah mencapai bagian ke-7. Jadi tinggal satu bagian lagi, dan setelahnya kita akan menunggu rilisan terbaru dari serial ini. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten menarik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian, and enjoy! Di dalam gedung sekolah, Fushiguro, Inumaki, dan Kamo terus berlari menghindari serangan akar tumbuhan yang terus mengintai mereka. Meskipun Inumaki dan Kamo dapat menghentikan pergerakan serta menyerang Hanami, namun upaya tersebut tidak bertahan lama. Pertarungan pun terus berlanjut hingga di atas gedung sekolah. Ketika Fushiguro berpikir kalau Inumaki akan menghentikan serangannya, faktanya Inumaki telah mencapai batas kekuatannya. Kejadian ini pun sontak membuat Inumaki langsung muntah-muntah darah di tempat. Sementara itu, Kamo pun juga tidak luput dari pukulan keras Hanami. Fushiguro yang hendak menyerang ternyata benar-benar dihentikan oleh Inumaki, dan dengan sisa-sisa kekuatannya, Inumaki menyerang Hanami hingga membuat kutukan tingkat tinggi ini terpental. Seketika itulah, Maki tiba-tiba datang dan menyerang Hanami dengan pedangnya. Sayangnya pedang Maki tersebut langsung patah begitu saja, karena begitu keras dan kuatnya si Hanami ini. Sesaat kemudian, Fushiguro dengan cepat memotong ranting di kepala Hanami, dan dengan cekatan, Fushiguro juga memberikan Maki sebuah senjata. Seketika itu juga Maki langsung menyerang Hanami hingga membuat kutukan ini terlempar jauh. Kombinasi serangan Fushiguro dan Maki pada akhirnya berhasil memotong ranting di kepala Hanami untuk yang kedua kalinya. Namun tanpa diduga, tumbuh sebuah tunas di perut Fushiguro. Maki sendiri harus menerima serangan kuat Hanami karena dia terlalu khawatir pada kondisi Fushiguro. Parahnya, serangan Hanami tadi telah membuat pergerakan Maki melambat dan tidak setajam sebelumnya. Sesaat kemudian, Hanami pun langsung mencengkeram Maki dengan akarnya. Anehnya, Maki malah meminta Fushiguro untuk tidak menyerang dengan semua sisa kekuatannya. Maki nampaknya menyadari kalau sebentar lagi bantuan akan segera datang. Dan benar saja, saat itulah Itadori dan Todo telah datang untuk menyelamatkan semuanya. Selain itu, Panda juga nampak datang menyusul. Todo pun menyerahkan Fushiguro dan Maki pada Panda agar mereka berdua bisa segera dibawa pergi dari tempat ini. Di tempat ini Todo mengungkapkan kalau dia tidak akan membantu Itadori apapun yang terjadi hingga kilat hitam mengenai sasaran dengan telak. Sepertinya kilat hitam ini adalah skill baru dan hasil latihan Itadori bersama Todo beberapa saat yang lalu. Tanpa banyak basa-basi, Itadori langsung menyerang Hanami dengan tinju kuatnya, dan tanpa diduga, pukulan Itadori ini berhasil membuat celah. Namun saat Itadori hendak mengeluarkan kilat hitamnya, dia malah tidak berhasil melakukannya. Melihat kejadian ini, Todo pun langsung menampar Itadori. Todo menjelaskan, terkadang penyihir Jujutsu bisa kalah hanya karena amarahnya sendiri. Kejadian sederhana ini tak ayal bisa mengganggu pergerakan energi kutukan mereka. Dan tentu saja, pada akhirnya membuat para penyihir Jujutsu tersebut tidak bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Setelah diceramahi, Itadori pun akhirnya mulai memahami. Dia pun mulai benar-benar berkonsentrasi untuk dapat mengeluarkan kekuatan tinju kilat hitamnya. Dan hanya dengan satu pukulan saja, Itadori mampu membuat lengan Hanami hancur, lengkap dengan akar-akarnya. Itadori pun pada akhirnya lebih memahami tentang karakteristik energi kutukannya sendiri. Setelah menyembuhkan lengannya yang hancur, Hanami akhirnya benar-benar mulai serius untuk membereskan Itadori dan Todo. Dia pun membuka lengan sebelah kirinya yang selama ini selalu terbungkus oleh kain. Untungnya, Todo kali ini akan ikut serta dan bertarung habis-habisan untuk menghadapi Hanami. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Itadori dan Todo nampak bahu-membahu dan menyerang Hanami secara beruntun. Namun Hanami yang memang pada dasarnya tangguh dapat menandingi kekuatan dari kedua penyihir Jujutsu yang menjadi lawannya ini. Ketika Itadori dan Todo hendak menyesuaikan timing serangannya bersama-sama, tiba-tiba mereka jadi kebingungan karena akar yang selama ini jadi pijakan mereka menghilang.
Tentu saja Hanami-lah yang menghilangkan akar-akar tersebut, karena akar tersebut adalah energi kutukannya. Mereka berdua pun langsung jatuh, dan kesempatan ini pun digunakan Hanami untuk melakukan serangan dari atas. Untungnya Itadori dan Todo mampu menghindarinya. Saat itulah, Hanami benar-benar merasakan sensasi pertarungan yang sangat luar biasa. Nyatanya, saat ini dia telah menemukan musuh yang begitu tangguh, dan tentunya dia sangat menikmati jalannya pertarungan ini. Kali ini, dengan sangat serius Todo berkata, kalau sudah tiba baginya untuk mengeluarkan teknik kutukan miliknya. Namun sebelum itu, Todo perlu menganalisa kemampuan dan serangan yang dimiliki oleh Hanami. Kesimpulannya, baik Todo dan Itadori perlu mewaspadai akar yang bisa memberikan kekuatan dan kecepatan pada Hanami. Kedua adalah bola kayu yang bisa menyerang dalam beberapa kali. Yang ketiga adalah tunas kutukan, di mana tadinya tunas ini telah mengenai Fushiguro, dan ditakutkan bila serangan ini mengenai mereka berdua, maka mereka berdua pun bisa langsung tamat. Serta yang terakhir adalah kebun bunga yang mampu membuat musuh menjadi lengah dan tidak fokus untuk sementara waktu. Todo sendiri masih sangat waspada karena belum mengetahui secara detail tentang teknik serta kemampuan tersembunyi dari lengan kiri Hanami. Mungkin saja lengan tersebut adalah gertakan Hanami saja. Sebenarnya, mau seperti apapun tekniknya itu tidak masalah, selama mereka berdua masih sempat mencegah proses pengaktifannya. Itadori dan Todo pun kembali menyerang. Namun saat berlari, tiba-tiba saja kaki Todo tidak bisa bergerak karena akar Hanami telah mengikatnya. Hanami pun langsung melemparkan Todo pada duri-duri tajam yang telah disiapkannya. Anehnya, terdengar suara tepukan tangan. Hanami pun secara tiba-tiba telah berpindah posisi dengan Todo, hingga membuatnya terkena duri-duri tajamnya sendiri. Itadori sendiri benar-benar sangat kaget melihat pemandangan ini. Apalagi tiba-tiba saja Todo sudah berpindah di sebelahnya. Todo berkata, kalau teknik kutukannya ini memungkinkan dirinya dapat bertukar tempat dengan lawannya, dan teknik unik ini bernama Bagiwagi. Syarat untuk mengaktifkan Bagiwagi adalah dengan menepuk tangan saja. Setelah itu, Todo dan Itadori kembali menyerang Hanami dengan begitu cepat dan bergantian. Bagiwagi milik Todo dikombinasikan dengan tinju Itadori, benar-benar membuat Hanami tidak berkutik dan kewalahan. Hanami sendiri jadi ragu untuk menyerang, karena setiap Todo bertepuk tangan, maka kemungkinan ada dua hal yang akan terjadi. Bisa saja Todo bertukar tempat dengannya, atau malah Todo bertukar dengan Itadori. Dengan bantuan Todo, Itadori bahkan bisa mendaratkan pukulan kilat hitamnya secara beruntun hingga membuat Hanami sangat kesakitan. Namun demikian, Hanami nampaknya sudah mulai terbiasa dengan teknik Bagiwagi. Dengan cepat, dia menyerang Itadori sebelum bertukar tempat. Hanami juga memunculkan bunga yang cukup besar demi menghajar Todo dan Itadori, di mana pada bunga tersebut berisi banyak sekali tunas kutukan. Menghadapi situasi ini, Todo pun berpikir cepat untuk memindahkan Itadori dengan Hanami, sementara dia sendirilah yang akan menerima serangan mematikan dari kutukan tingkat tinggi ini. Sebelum menerima serangan tersebut, Todo bersiap dengan mengeraskan tubuh dan memusatkan energi terkutuknya. Untungnya, persiapan tersebut membuat Todo bisa memantulkan semua serangan tunas berbahaya milik Hanami. Secara spesifik, Todo sebenarnya bisa berpindah dengan apa saja yang memiliki tingkat energi terkutuk tertentu. Todo pun kembali ke tempat di mana dia tadinya menyelamatkan Maki dan Fushiguro. Sebelumnya Fushiguro menginformasikan kalau senjata terkutuk milik Maki masih berada di dasar sungai. Fushiguro juga berkata kalau ranting di wajah Hanami sangatlah rapuh. Dengan berbekal senjata Maki, Todo menyerang wajah Hanami hingga kedua ranting di mukanya langsung hancur. Seketika itu juga, Hanami langsung meletakkan tangan kirinya ke tanah dan menyerap semua energi kehidupan pada tanaman di sekitarnya. Dengan demikian, dia bisa mengubah energi tersebut menjadi energi kutukan dan membuat area di sekitarnya menjadi tandus. Bunga yang berada di lengan kirinya pun mekar serta mengeluarkan cahaya. Ketika Hanami akan mengeluarkan perluasan penghalang, tiba-tiba saja penghalang yang diciptakan Mah itu hancur. Hal inilah yang membuat Hanami tidak bisa mengeluarkan teknik penghalangnya. Di atas udara, ternyata Gojo Sensei telah menghancurkan penghalang yang selama ini menahannya. Dia melihat situasi sekitarnya dan berpikir untuk menyelesaikan permasalahan dengan skala prioritas. Untuk itulah dia mendatangi tempat Kakukanji. Sesaat kemudian, lelaki kekar yang diketahui bernama Jusukumiya ini sangat senang karena Gojo Satoru telah datang. Tanpa pikir panjang,
Jutsu pun langsung menyerang Gojo begitu saja. Namun hanya dengan melihat saja, Gojo bisa membuat tangan dan kaki Jutsu hancur seketika. Dikarenakan lokasi Itadori lumayan cukup jauh, Gojo pun mengeluarkan teknik kutukan penguat berwarna biru dan teknik kutukan pembalik yang berwarna merah. Dengan menggabungkan kedua teknik kutukan tersebut, maka terciptalah kutukan berwarna ungu yang tidak lain adalah kehampaan. Gojo menciptakan bola ungu yang cukup besar untuk menyerang Hanami dari kejauhan, dan serangan ini bisa membuat hutan menjadi hancur berantakan. Shin pun beralih dan memperlihatkan Mahito yang telah memperoleh jari Sukuna dari sekolah Jujutsu. Di sebuah gua, terlihat Hanami yang sudah tidak berdaya karena menerima serangan mematikan dari Gojo Satoru. Melihat Hanami yang masih sangat kesakitan, membuat Haruta ingin sekali membunuhnya. Namun dia dihentikan oleh Mahito. Mahito berkata kalau dia telah mendapatkan jari Sukuna dan juga pusaka terkutuk tingkat tinggi lainnya. Suasana pun berganti dan memperlihatkan Geto beserta beberapa roh kutukan tingkat tinggi yang sebelumnya sedang berencana untuk merebut pusaka terkutuk dari sekolah Jujutsu. Geto berkata kalau pusaka terkutuk telah disimpan dengan baik oleh Master Tengen. Penghalang milik Master Tengen dapat membuat posisi kuil berubah-ubah setiap harinya. Di antara ribuan pintu yang muncul, hanya ada satu pintu yang mengarah langsung ke ruang penyimpanan pusaka terkutuk. Dan hanya Master Tengenlah yang mengetahui letak pintu tersebut. Jari Sukuna yang sebelumnya berada di SMA Jujutsu, nyatanya telah diberikan sebuah jimat energi terkutuk milik Mahito. Semua ini dilakukan agar mereka nantinya berhasil menyegel Gojo Satoru. Di dalam ruangan, terlihat para guru tengah serius melakukan rapat setelah insiden penyerangan di sekolah Jujutsu. Ichichi melaporkan tentang adanya beberapa korban di ruang penyimpanan pusaka terkutuk. Bisa dipastikan kalau kutukan yang menyerang sekolah ini adalah Mahito yang sempat dihadapi oleh Hanami. Gojo mengungkapkan kalau penghalang Master Tengen lebih memusatkan kekuatannya pada persembunyian dan bukan pada perlindungan. Tentu saja fungsinya jadi melemah ketika ada penyusup yang berhasil masuk. Sementara itu, kepala sekolah Yaga memutuskan kalau pertandingan persahabatan sudah dibatalkan. Mendengar hal ini, Gojo langsung menyangkalnya dan memastikan kalau siapapun tidak berhak untuk memutuskan hal tersebut. Dia pun segera mengumpulkan para murid dan memberikan opsi pilihan pada mereka tentang apakah pertandingan ini ingin dilanjutkan atau tidak. Tentu saja para murid ingin melanjutkan pertandingan ini, walaupun pertarungan individu pada kali ini sudah ditiadakan. Gojo Sensei pun berkata kalau setiap tahun dia memasukkan metode kompetisinya di dalam sebuah kotak. Kali ini Itadori berkesempatan untuk mengambil kertas, di mana kertas tersebut bertuliskan olahraga bisbol, dan pertandingan pun masih berlanjut dengan tema bisbol. Tim Tokyo dan Kyoto masih terus bersaing dengan begitu sengit. Bedanya, kali ini semuanya sangat menikmati pertandingan olahraga ini. Pada akhirnya, pukulan Itadori mengakhiri jalannya pertandingan, di mana pertandingan ini dimenangkan oleh tim SMA Tokyo. Dan cerita pun bersambung lagi nanti pada bagian ke-8 ya minasan. Bila kalian suka video ini, silahkan untuk di-like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Kami undur diri dulu dan sampai jumpa kembali di konten kami selanjutnya.